Niki kula gambarke Bisma nggih. Bisma mungkin nek ning nggone Pak Kol ora dikenal gitu. Ada tokoh-tokoh wayang oleh sutradaranya yang dianggap menjadi contoh. Contohnya Dipati Karno, Kumpo Karno, Bisma. Bisma niku luwih becik ora dadi raja timbang negarane pecah. Nggih. Nah, itu karena dia punya ketegaran spiritual. Kesadaran manusia seutuhnya berfungsi sebagai manusia secara utuh mengarah kesucian, berbudi luhur, mampu mewujudkan persaudaraan sesama dan tadi mampu dan seterusnya, yang paling akhir mampu mencapai kecerdasan batin dan mampu mentransfer kedewasaan spiritual kepada sesama dalam persaudaraan. Ya, ini. Nah, dia timbang dadi raja kemudian dulure gegeran sore. Bisa nggak kita begitu? Nek nonton niki gegeran-gegeran niki, ketoke wong Jawa ki ora iso, wong Indonesia ki ora iso. Pokoke sing dadi raja Indonesia pasti dikritik karo wong. Engko nek ganti dikritik meneh karo wong. Goleki salahe wonten. Padahal rakyatnya ora tau makmur. Ngoten nggih. Nah, sekarang pertanyaan saya, mestinya Pak Oto ini, konsep apa penghayat yang bisa membantu kesejahteraan bangsa ini melalui Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika? Tolong diuraikan itu. Nih, jadi kita basicnya ke situ, bukan golek perbedaan, boten, ya itu. Kemudian ketegaran yang lain, mawas diri, mohon ampun kepada Tuhan, menerima kasunyatan, termasuk COVID. Ini kan luar biasa. Kalau tekan mriki ini takoni bojo kula. Sing ngundang sampean sapa, Mas? Pak Kriston. Pak Kriston iki sapa? Alasan kula napa, Jal? Pak Kriston kaya kenal-kenal mboten kali bojo kula niku. Kula apusi mawon. Kae lho. Wong sing gaene rene gabung meditasi bareng. Oh, wong meditasi ya. Ya wis, waduh. Bojo kula nek kula ngomong kumpul karo wong meditasi kon budal. Kumpul karo liyane mbuh, ngoten ta? Nah, ada Covid. Kenapa ada Covid? Nah, Covid itu kita harus tegak. Wong sampean latihan sujud to ora wedi karo Covid napa? Kita harus tegar sepanjang kita menjaga imun, dan kemudian yang paling kita khawatirkan, ini MLKI juga harus mikir. Akan ada dampak ekonomi, dampak sosial, dampak budaya. Napa wonten to wong Jawa ket mbiyen nganggo ngene? Kan ora ono. Bener to? Lah saiki modar kowe saka kene tekan Amerika kabeh kudu. Ngoten ta? Lho, niku terjadi. Lho Pak Akol sing bagus-bagus sing kudu nganggo ngene difoto wong ketok mripate tok. Ngoten? Nah, niki. Ini jawaban saya ke pemerintah, dan kemudian tadi ditanya oleh Pak Uto, Pak Akol ya. Peran kita itu apa sih? Niki penting Pak, niki sampean pasang kayak nggone foto ngoten nggih. Niki lho. Wiwit zaman biyen sadurunge Majapahit niku, Cina barang wis tekan kene. Islam pun tekan mriki. Buddha wis tekan kene, Hindu tekan kene. Itu adalah globalisasi, Pak. Jadi globalisasi ini pun sakniki tok. Dan itu akan mempengaruhi masyarakat kita. Kita punya budaya nasional, pendidikan nasional, potensi nasional, akar budaya kearifan lokal ini, ya. Nah, lajeng kesadaran manusia seutuhnya itu mawas diri, menjauhi Pancasila, aplikasi spiritual sosial, kepribadian Indonesia, dan kemudian ini adalah wawasan kebangsaan, ya. Nah, lajeng sampean ditani sing putih bunder niku lho. Putih bunder niku diajari saka Mbah Buyut rene nganti sakniki. Wong Jawa niku, nek Pak Kol maaf ya, saya masuk. Wong Jawa niku duwe nek ndelok karakter wong niku papat. Ampas, Pati, Gondoroso. Wong kelas ampas niku ben odeke, pendidikane dhuwur, ning ora iso dikandani, ndablek ngrusak situasi, kuwi kelas ampas.
tenggene wong Jawa ora ana jenenge dilangi. Tapi wong sing nurut bermanfaat kangge masyarakat, kangge keluarga, mandiri, itu jenenge waseso. Ampas pati. Pati niku waseso. Gondo niku hamiseso. Gondo niku wong sing iso mimpin, punya achievement, bisa punya jiwa kepemimpinan. Terus wicaksana. Lah wicaksana niku nek penghayat wis ora sudah bisa tidak menduakan Tuhan. Iki ilmu terakhir loh. Sampeyan ngaku penghayat dewe sapa ora? Tahu latihan iki napa mboten? Sampeyan mang latihan buktekne nek ora ana buktine sampeyan ngonek-ngonek kula silakan. Buktine luar biasa, Pak. Buktine luar biasa. Oke. Nah, kebanyakan mereka itu hanya di satu. Ketok kok nek kumpul egone dhuwur banget, ketok banget. Nek niku ora tau tekan dhuwur, ora bakal. Makanya wong Jawa mau papat niku waseso, amiseso, wicaksana. Wong nek wicaksana niku meneng, Pak. Ana tukaran meneng. Ya wis kuwi kersane Gusti Allah ngono. Dadi ana 212 karo PDIP padu, wis kuwi kersane Gusti Allah kira-kira ngono. Wong kene ora ngerti. Sejak reformasi niku presidennya Gus Dur. Bar niku Mega, bar niku SBY, bar niku Jokowi. Penjarane sing akeh sing korupsi. Lho kudune nek ape kan ora ono sing korupsi. Korupsine pirang-pirang. Ngoten nggih. Nah, berarti tugasnya penghayat ngandani niku kudu piye? Kula kandhani. Nek mendidik budi pekerti menungso niku nganggo pikir. Sok ben lali. Tapi nek mendidik budi pekerti nganggo rasa, penghayat niku ora bakal lali. Ning aja dadi bodho lho. Karena penulis asing itu abad 18 menulis bahwa di Indonesia banyak orang jujur tapi bodoh. Karena kejujuran ora hake dijikuki meneng wae. Mboten entuk. Nggih. Jadi tetap dua itu di keseimbangan gitu ya. Nah, niki nomor putih niku. Nah, ini pendidikan moral keindonesiaan. Masyarakat global. Kira-kira itu, nggih. Nah, kemudian membangun jati diri anak bangsa. Ini masukan kita. Pak Akol terakhir Mas Menteri dan Pak Jokowi itu pesan pendidikan penghayat harus bermuatan kemandirian dan Pancasila. Ini ada yang penyuluh nggak? Wonten yang penyuluh? Lu nggak punya penyuluh, Pak? Belum, Pak. Lu kok belum gitu? Oh, ya wis keparengi ngono ya. Nah, Pancasila merupakan filosofi dasar. Tadi Pak Akol sudah nyebut. Nilai Pancasila menjadi pedoman bagi warga negara yang baik. Diperlukan pedoman aplikasi dalam kehidupan masyarakat Pancasila dalam kebinekaan dan seterusnya. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika adalah simbol spiritualis Nusantara. Itu nanti bisa dipersani di anu saya. Nah, kemudian yang lain masukan kita, ini saya pernah disebut, Mas kowe nek ngakei keduwuran. Sebetulnya bukan keduwuran, saya pengen bahwa penghayat yo ngerti. Jadi kalau kita bicara Pancasila, Pancasila itu let's start dinamis. Bintang penyuluh bangsa Indonesia. Itu sampai sekarang belum pernah dilakukan, dicontohkan oleh siapapun. Mungkin ada tokoh-tokoh kecil, ya. Nah, sekarang bisa nggak penghayat menjadi let's start dinamis Pancasilais di lingkungan penghayat dewi? Ojo gegeran, bisa nggak? Bisa nggak? Nek penghayat sing ngomong sungkem karo Gusti Allah, kabeh wong respect. Tapi nek penghayat ngomong aku dugdeng, sampean mlayu kabeh, wong pasar ilang kabeh. Ya kan? Kira-kira niku ya, dugdeng kena ning Gusti Allah kudu jadi utama gitu ya. Nah, jadi pemahaman spiritual ini dijiwai oleh penghayat menika, ya. Syukur menjadi latsa dinamis. Kemudian kedewasaan emosional itu adalah sila 2 dan 3. Kedewasaan sosial itu sila 4 dan 5. Ini yang harus dibangun, diajari saka cilik nganti tuwek. Ya.
Itu yang ada. Kemudian yang lain manfaat kompetensi jiwa Pancasila. Pak Akol, kebetulan saya itu diminta BPIP bikin ketegaran Pancasila untuk pekerja migran. Nah, saya merasa mudah karena saya penghayat, ya. Tapi saya juga pernah 15 tahun dengan Jepang, 20 tahun dengan Jerman, itu saya masukkan. Dan anak saya semua tetap menjadi nasionalis. Ya. Nah itu saya sampaikan ke beliau ini. Memperkuat karakter bangsa, memperkuat budaya dan seterusnya. Menangkal budaya hibriditas yang harus kita waspadai. Itu ya. Nah kemudian langit sumber daya manusia yang berkarakter harus ngerti kompetensi ideologi negara. Tolong penghayat ajar ideologi negara tadi yang Pak Akol jelaskan itu luar biasa. Itu ideologi negara kita. Kemudian kompetensi sosial, kemampuan dalam berkomunikasi, kompetensi kepribadian. Saat niki wong nyambut gawe niku nek ora duwe sertifikat kompetensi ora kanggo, Pak. Kanggo industri nggih, kanggo industri. Nah, kita terlambat. Saya berjuang sudah 20 tahun di situ, tapi terlambat. Nah, kemudian juga sebagai SDM yang kompeten pada sektor kerjanya. Itu nyuwun tulung penghayat nek didik putra-putrane tulung pintermu apa? Pinter mesin ya mesin, pinter IT, pinter budaya, mboten usah dilarang. Karena sekarang kebebasan pendidikan kepada anak-anak harus diberikan berangkat dari orang tua. Dari balita, kira-kira ngaten nggih. Nah, terus ini supaya ngerti ini ke Pak. Ini sanggup buat Pak Oto ini. Jadi apabila bangsa ini tidak waspada akan jadi kuli di negara ini kompetensi untuk bisa melaksanakan Trisakti bidangnya itu. Nanti dibawa saja di rumah. Wonten itu. Saya kira ngaten dan saya mau pesan ini ada yang lain. Saya mau pesan yang ini Pak. Pandangan umum kepada penghayat itu tadi disebut oleh Pak Oto tadi, yo dukun, yo aliran sesat, yo gawe sesajen, nah kemudian yang lain tidak mau menjelaskan ajarannya. Jadi wong MLK takoni, tolong jelaskan penghayat itu apa? Sing dijelaskan Pak Guyubani. Yang dijelaskan harusnya universal penghayat itu apa toh? Nonton deh. Nah, sing dijelaskan Pak Guyubani ada 180 saniki berapa? 161. Tinggal 161 sing cerita wong siji sing 100 orang ngrungokke no. Tapi nek sing dirangke niku universal kabeh wong ngrungokke. Bahwa penghayat itu adalah manusia bertuhan, berkarakter nasionalis, bermanfaat bagi bangsa negara dan kita punya jati diri. Itu kira-kira itu gampangnya gitu ya. Nah kemudian lagi enggak ini tadi udah ya, tadi udah. Oke. Nah ini nih, ini pengurus, ada pengurusnya Malkai. Ya. Nah ini yang kedua Pak. Jadi perjalanan organisasi itu sejak BKKI, SKK, diterima TAP MPR, kemudian HPK, BKOK, MLKI. Itu sebetulnya lahirnya Kepres 27998 adalah Direktorat Bina Hayat untuk ini semua. Ya. Tapi sekarang kan baru intersection ya, belum nyambung semua. Ini kira-kira sejarah kita dan kemudian ini Pak Oto, MLKI itu baru ini loh. Nah kalau dipaksakan, ya sing biru karo kuning ucul, sing mlaku abang tok. Biru karo kuning itu kuat banget loh, tapi mereka diem. Mereka senang bahwa adat itu punya KTP, ya. Diajari tenan loh Mas.
Jadi baru ini, bisa nggak merah biru kuning itu jadi satu? Kalau ada kalimat yang minir satu, tiga-tiganya nggak bisa jadi satu. Nah, yang dibicarakan harusnya persatuannya, bukan perbedaannya gitu loh. Gitu. Saya kira itu balik ke merah putih. Saya kira itu nggih bahan saya, nanti bisa ngobrol, terutama yang panguden, monggo. Matur nuwun, rahayu. Rahayu. Tepuk tangan untuk Pak Basuki. Melengkapi biodata beliau, mungkin banyak yang ingin mendapatkan informasi dari beliau. Pak Herto Basuki ini adalah tanggal lahir Ponorogo tanggal 13 Juni 1947. Dia beliau tadi mendahului keturunan Warok Ponorogo. Dan beliau teknik sipil Universitas Diponegoro Semarang dan juga mengenyam pendidikan di Purchasing Management LPPM Jakarta, Construction Management Universitas Indonesia Jakarta, 2 sistem pendidikan vokasi kompetensi SDM industri di Jerman, dan kegiatan organisasi saat ini adalah Dewan Riset Daerah Jawa Tengah, Dewan Pertimbangan Kamar dan Dagang dan Industri Jawa Tengah, Ketua BASD Jawa Tengah, Dewan Pakar GMNI, Dewan Pengarah Perkemi Jawa Tengah, Dewan Pakar MLKI Jakarta, Dewan Penasihat DWP Pakuan Sumarah, Dewan Pembina Yayasan Pembinaan Pendidikan 17 Agustus Untak Semarang, Dewan Pembina Yayasan Obor Tani Semarang, dan Dewan Pakar DWP Gerakan Pembumian Pancasila. Bapak sekalian, ada beberapa hal yang disampaikan dan ini sangat penting untuk kita semuanya, bahwa saat ini para penghayat sudah masuki evolusi keempat. Jadi kita harus bisa mentransformasikan tentang universal. Jadi penghayat akan berada di mana-mana dengan bahasa yang universal dan sikap yang universal, dan ini merupakan tantangan kita bersama. Ke depan penghayat akan berperan di lingkup pribadi masing-masing, keluarga, masyarakat, dan bangsa dan negara. Tadi dengan standarnya, yang pertama, ciri khas penghayat adalah sangkan paraning dumadi, manunggaling kawal Gusti, dan memayu hayuning bawono. Ini inti yang kami catat dalam panah beliau, dan itulah esensi dari ketegaran spiritual dalam dimensi jiwa Pancasila. Baiklah Bapak sekalian, ada 3 pemateri yang telah disampaikan, narasumber yang sangat luar biasa. Mohon ini untuk bisa dimanfaatkan Bapak Ibu sekalian, para kadang yang ingin menanyakan segala sesuatu, kami persilakan. Untuk yang pertama ada 3 penanya dulu ya, atau 4 untuk sesi pertama. Kami persilakan, monggo barangkali ada dari sisi yang paling timur Pak Royo, sisi yang monggo di berikutnya Pak Royo di belakang. Itu 3 lagi, monggo ibu-ibu mungkin ada yang ditanyakan. Dari 2 dari kesian Pak. Kedua, 3, monggo. Yang lain? Nggih, sementara 2 nggih. Kami persilakan, monggo. Terima kasih Pak Kriston, para penyaji, para bapak penyaji yang saya hormati. Saya dari aliran PDKK, Pak Oto, Purwani Dumadi Kautaman Kasampurnan. Sebenarnya asunipun kula sampun paham, sampun jelas, anggenipun nampi dawuh-dawuh ingkang sampun kawedarik ngajeng. Ananging wonten pinten-pinten bab ingkang perlu kula aturaken, ingkang sifatipun saran, pendapat, pertanyaan, dan jawab pertanyaan.
ingkang sepisan saking Waako, kala wau nyuwun bisa dhateng para kadang. Sumbangsih apa penghayat kepada pemerintah. Nuwun sewu para kadang mbok bilangipun kula jawab mangke mboten sami. Nggih panjenengan jawab piyambak-piyambak nika versi saking aliran kula, Pak Aga. Sumbangsih kawula saking warga PDKK kepada pemerintah mengutamakan menggalang paguyuban, guyub marang tangga jiwa. Artine guyub marang sakpada ora mbedak-bedakne sugih miskine, derajat pangkate, agamane, alirane, asal usule niku kita anggap sesama titah sami. Ugi mboten tentang pranatan negara Pak Aga. NKRI harga mati, Pancasila harga mati, kebinekaan harga mati, Undang-Undang Dasar 45 harga mati. Mestipun nika para kadang sami bilih para penghayat bertekad anti anarkisme, anti adu domba, anti perpecahan dan anti narkoba. Menika Pak Akal ingkang kula wangsuli, sanesipun kula sampun jelas badhe kita ayahi menapa ingkang dados dawuh panjenengan. Saking Pak Oto, jujur saja Pak, menika fakta. Saat niki bener anak muda niku lali Jawane. Lali Jawane. Milanipun mbok bilih wonten bab-bab ingkang sampun saged dipun lebetaken saking MLKI Pak Oto, menapa mboten saged kurikulum di sekolah itu dimasukkan disisipi untuk pendidikan penghayatan. Sehingga anak-anak muda sekarang ini dapat berkelanjutan untuk menyambung lidah para generasi tua yang sekarang rawuh niki. Ingkang kalih Pak Oto bilih KTP dalam pengurusan mboten angel, gampil estunipun. Tapi di lapangan Pak, ini dampak yang ada untuk di desa-desa, ini adalah dampak sosialnya itu melekat kepada warga. Contoh soal andai kata kita tulis dengan agama, umpamanya strip, nanti kalau wonten kasedan, wonten sing tinggal Pak, niki keluarga yang susah. Orang syariat bading romat niku ndak bener. Tapi kadang-kadang para penghayat engko naik rumat terus bundi niki Pak. Ini fakta Pak Oto di lapangan begitu. Milanipun mangke kados bundi murih lancaripun sedayanipun sami kalih ingkang dipun kajangaken Pak Oto saking MLKI. Kula sakjane sarujuk. Tapi ini Pak, di dampak di lapangan ngoten menika. Ingkang ketiga Pak Hartoto, kula ugi sarujuk bilih kepenghayatan niku mengarah ke manunggale kawula Gusti. Asal usul sangkan parane dumadi pati tising pati. Artosipun menawa leres menika kita mengarah ke keyakinan. Kita meditasi untuk memusatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala utawa Gusti sing Maha Suci, Gusti bagus hati untuk mengarah lek menungso mati iki mulih balik asale. Lek wong syariat saking agami innalillahi wa inna ilaihi rajiun, artine asal saka Gusti Allah balik ning Gusti Allah niku lek tiyang syariat. Tapi bagi kita orang penghayat ya mulih balik ning asale. Dawuh Pak Kriston, manungsa saya saka bumi, geni, banyu, angin. Mestinipun napa ngaten Pak Hartoto, wong lek balik ning asale, lek asale saka niku nggih balik niku mesti sampun mengalami adem, ayem lan tentrem. Salajengipun Pak Hartoto, menapa mboten wonten petunjuk terbaru yang berupa buku-buku yang dapat kita terima kepada para paguyuban ini untuk menggalang para kadang-kadang agar sami kalih ingkang panjenengan kersakaken kala wau, mbok bilih wonten ingkang terbaru, mbok para kadang-kadang ingkang MLKI Kabupaten Tulungagung niku dipun paringi sehingga untuk mempertebal keyakinan diri.
Kula kinten mekaten mbok bilih kirang wijang anggen kula matur, kula nyuwun duka ingkang kathah. Matur nuwun rahayu. Iya, monggo dirasakan dari perjalanan Pak. Tolong Mas mic-nya Mas. Dipun sebut nama dan asal paguyuban nggih. Nggih. Sembah nuwun. Salam kita, salam rahayu. Kula nami Sapuan mewakili saking organisasi perjalanan. Ingkang pertama ingkang badhe kula tangkletaken dumateng Bapak Oto terkait adanya pemangku adat. Kami sering terkendala Pak Oto dikala mengikuti dikala mengikuti kegiatan seminar penghayat selalu ditanyakan, wis bentuk pemangku adat itu selalu ditanyakan. Namun Pak Oto setelah pelaksanaannya di lapangan itu tidak ada tindak lanjut. Siapakah yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti supaya masing-masing organisasi kepercayaan itu memiliki pemangku adat? Itu kendala kita Pak Oto. Maka dari itu saya mohon supaya ada pertanggungjawaban organisasi bisa melengkapi pemangku adat. Itu yang pertama. Yang kedua terkait kekurangan ataupun kemunduran organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kami sangat menyadari Bapak Oto atau Bapak-bapak narasumber. Karena apa? Terkendala dengan adanya pendidikan awal. Kalau tidak dirintis dari pendidikan awal Pak, saya yakin dengan adanya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa semakin terkikis. Maka dari itu kepada Bapak narasumber semuanya, barangkali nanti bisa mengupayakan di pemerintahan supaya ada pendidikan awal. Terus yang berikutnya terkait kondisi kami Bapak Oto di tingkat administrasi kabupaten sering terbentur situasi pembinaan. Artinya Bapak Oto, dikala kami mengajukan satu proposal, ada kata-kata kalau kita mengarah di Kesbangpol, ini bukan tanggung jawab Kesbangpol, ini tanggung jawabnya pariwisata. Setelah kami ke pariwisata, itu diarahkan ke Departemen Pendidikan atau di Dikbud. Setelah nyampe di Dikbud, kami mengajukan dengan nama organisasi kepercayaan. Ditanya Pak, kepercayaan itu apa? Loh, ini padahal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pak. Makanya kadangkala kami sebagai organisasi taruhlah organisasi mentip-mentip ning selalu di belakang pemerintahan yang sah. Kami organisasi kecil selalu bersama pemerintah yang sah Pak. Tidak pernah intine bangkang utawa ngerusui pemerintah. Maka dari itu kami sering digunakan untuk bola pingpong. Mohon nanti kepada Bapak narasumber saged menyikapi kondisi yang di lapangan.
Yang terakhir Bapak Oto, ini juga Bapak Oto. Mudah-mudahan hak kami Bapak Oto, siapakah di daerah kabupaten nanti sesuai hak-hak kami itu yang menghandle itu harus siapa. Tadi saya sampaikan mengarah ke sana kemari tinggi bola pingpong. Yang dulu terbentuk satu MLKI, apakah MLKI ini nanti yang harus bertanggung jawab tentang hak-hak kami. Mbok bilih menika khusus dumateng Pak Oto, mangke mudah-mudahan ada penjelasan. Kirang langkung pun nyuwun pangapunten, kelakiri salam rahayu. Iya, matur nuwun dari Pak Royo dan Pak Sapuan. Ada beberapa pertanyaan mungkin dan kondisi yang disampaikan oleh Pak Royo menyikapi apa materi yang disampaikan oleh Pak Akol dan juga Pak Oto, juga Pak Basuki. Jadi terutama untuk Pak Basuki mengharapkan ada buku-buku yang telah dicetak ini Tulungagung, ini mengharapkan begitu Pak, sebagai pegangan tambah wawasan untuk kadang pengajian Tulungagung. Dan juga Pak Oto tentang kurikulum pendidikan, pengurusan KTP dan pendidikan ini sangat dilematis untuk kegiatan dampak sosial masyarakatnya. Memang ini kondisinya demikian. Dan Pak Akol sumbangsih terhadap harga penghargaan PDKK demikian yang tertulis itu memang ada Pak dari PDKK terhadap kesetiaan dan termasuk anti narkoba begitu Pak Royo ya, itu kami pernah lihat di dindingnya itu besar sekali. Kemudian dari Pak Sapuan ini beberapa hal yang ditanyakan tentang pemangku adat. Yang dimaksud adat tradisi atau pemangku adat ini nanti menjadi mungkin Pak Oto bisa merespon apa yang dimaksud dengan tentang kemunduran organisasi dan mungkin beliau punya saran tentang pendidikan, lewat pendidikan dan juga terkait dengan kegiatan yang dialami oleh Pak Sapuan yang ini ada notabene dari Paguyuban Perjalanan. Monggo kami persilakan dari Pak Ko dulu atau Pak sekaligus bergantian. Banyak panjenengan dulu. Monggo Pak Oto lebih dahulu Pak. Pertanyaan ini untuk kita semuanya, monggo di. Matur nuwun Bapak saking PDKK paring asma sinten Bapak? Pak Suroyo. Kula wonten tepangan tapi sampun almarhum Bapak Adi Suroyo. Sesepuhipun saking Sri Haji Jayabaya Kediri. Nika kok jenenge kok ya padha kokan. Nah, ingkang pertama leres menika Bapak, lali Jawane. Jawa menika sanes suku lho nggih. Ingkang dipun maksud wong iki wis lali Jawane. Oh, duduk Jawa. Artosipun Jawa menika sejatosipun sing sak bener-benere bener. Tapi mangertos utawi pokoknya yang lebih dalam. Nah, untuk itu perlu dilakukan satu pendidikan penghayat. Sakmene sampun wonten Bapak. Datang sekolah sampun wonten. Melek SD ngantos SMA sampun wonten. Pendidikan penghayat menika. Malah dan rapat menika dipun sebataken pendidikan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dados sampun kuatos sejatosipun sampun wonten. Itu dasarnya dari Permendikbud nomor 27 tahun 2016. Wonten persyaratan-persyaratanipun kados pundi seorang siswa itu bisa mengikuti pendidikan penghayat. Menika wonten pertanyaan pun ingkang sami kalian Pak Sapuan menika. Pendidikan awal, mulai SD. Keleresan penelaah bukunya salah satu diantaranya adalah Pak Ertoto.
Menika kangge kelas 11 kali 11 Pak. Nggih. Kula kelas 56 kleresan. Buku kelas 56. Buku ajaripun menika sampun wonten. Buku ajarnya. Terus perkawis menika jatosipun kantun ningali kados pundi anak-anak kita sedaya saged mlebet dhateng pendidikan penghayat. Menika pertama. Lajeng ingkang kedua, panjenenganipun hak sipil gampil. Dampakipun dhateng lapangan kadang kala nggih, menika contoh. Menika setunggal contoh kemawon. Kula menika contoh konkret ingkang wonten. Dhateng Kediri. Nggih, dhateng Kediri. Dhateng Kecamatan Toruan. Taruan. Oh, rusuhan aku malian ya. Dhateng Taruan. Jogoyo isin aku. Itu ada salah seorang sesepuh dari paguyuban yang meninggal. Akhirnya karena kesulitan dimakamkan di halaman rumah. Sambut toh. Akibatnya pada 1 minggu ini kan betul-betul masalah. Tapi begitu minggu kedua, mereka wonten protes saking remaja masjid. Nah, geger. Akhiripun letangget MLKI masuk di dalamnya menyelesaikan masalah bersama-sama dengan Forkompinda, Muspika, lajeng Paladepak dan sebagainya, tokoh-tokoh masyarakat diambil kesepakatan. Iya weh, kalau namung ngeten tok kok. Loh, apa nek wong mati? Niku kasaran kula namung ngeten tok. Iku kudu dikubur nang kuburan. Nek nang halaman omah gak oleh ta gak? Mboten nangsal, nek kiai dikubur nang pondok pesantren. Muni-muni masjid. Kok ya oleh? Nah, mboten saged jawab. Akhiripun kesimpulanipun ya wis, kok nek sampe 100 dina gak ono masalah ya wis gak apa-apa. Mantun. Nah, di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa pemerintah kabupaten harus menyediakan makam umum. Ngaten lho Pak. Nah, makam umum itu bisa siapapun bisa dimakamkan di dalamnya. Saat menika Covid ngaten. Covid mboten wonten kuburan agama iki mboten wonten. Wis dadi siji nang kono khusus untuk Covid. Nika panjenenganipun ingkang sora sinten keluarga. Kados kula sampun sanjang kalian yang istri kalian anak-anak. Nek bapakmu mati, lha wis enak sih. Terserah ape mbok kubur, apa ape mbok glethakno, apa ape mbok kremasi diobong. Gak usah nyusahno keluarga. Lha namung ngaten. Dados perkawis menika sejatosipun panjenenganipun nggih tergantung dari keyakinan kita. Tergantung dari keyakinan kita. Lajeng saking Pak Sapuan. Nun sewu Bapak, sanes pemangku adat Bapak. Kula ralat. Tapi pemuka penghayat. Nah, menawi pemangku adat menika saking masyarakat adat. Nggih Bapak nggih. Lajeng kados pundi proseduripun dari organisasi perjalanan yang mengajukan kepada direktorat ya kepercayaan dan masyarakat adat untuk disahkan menjadi pemuka penghayat. Dados ingkang tanggung jawab sinten? Saking perjalanan dikuatkan oleh MLKI. Ngaten lho Pak. Disertai dengan pas foto 4x6. Masa berlakunya sertifikat menika 3 tahun. Pemuka penghayat menika. Nggih. Nah, zaman jelas Pak menika Pak nggih. Lajeng mengenai
pembinaan pun datang pundi. Inilah hasil dari otonomi daerah. Nah iki lho gak enak nang kono aku nek muni inilah korban dari otonomi daerah. Contoh, Direktorat Kepercayaan dan Masyarakat Adat datang pusat wonten, provinsi mboten wonten. Dan Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Pariwisata Tulungagung itu tidak bertanggung jawab kepada provinsi, tidak bertanggung jawab kepada menteri, tapi bertanggung jawab kepada bupati. Nah, kadang kala terjadilah antara visi presiden, visi misi presiden berbeda dengan visi misi bupati, wali kota. Manakala seorang bupati, gubernur dan sebagainya dicalonkan oleh partai yang kebetulan menang dan bertentangan, berbeda pendapat dengan partainya presiden, maka visi misinya juga akan berbeda. Contoh, Perda Syariat Islam. Padahal menyalahi aturan. Tapi karena ini partai pemenangnya di sini, tadi lajeng mengenai hak sipil kalau kalau tambahin malah kalian peraturan bersama menteri nomor 41 dan 43 antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri. Tetapi itu terkait dengan masalah pemakaman, masalah pangruti layon, perkawinan dan sebagainya. Tetapi PBM ini, peraturan bersama menteri ini ternyata bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tentang apa? Tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Di mana di dalamnya peraturan bersama menteri, surat keputusan bersama dan sebagainya itu tidak bisa dijadikan dasar hukum. Tapi masyarakat yang gawe SKP 2 menteri pendirian 60-90 jadi gawe, padahal ini sudah tidak berlaku sebenarnya karena bertentangan dengan undang-undang. Penghayat di mana? Nah, Bakesbang mempunyai tanggung jawab terkait dengan undang-undang keormasannya. Karena penghayat itu masuk di dalam salah satu ranahnya organisasi kemasyarakatan. Itu Bakesbang, Pak. Mengenai pembinaan materi substansinya itu bisa ke Bakesbang, bisa ke Kebudayaan dan Pariwisata. Ngaten lho, Pak. Dados kita pinter-pinter. Oh nek iki ormase masalah integrasi bangsa misalipun melayune datang Bakesbang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata gak apa-apa. Nek ngajakno proposal mengenai wawasan kebangsaan anggone pariwisata. Diguyu. Menika sanes pemenang kula, Pak. Menika pemenange Bakesbang. Ngaten, Pak. Ya, sampeyan jelas Pak menika Pak nggih. Nah, terus sehingga hak-hak penghayat itu larinya kemana? Itu kita bisa memilah. Disinilah letaknya. Memang penghayat itu kita tidak ikut apa ya? Tidak ada ceritanya penghayat itu unjuk rasa. Nggih, mboten-mboten. Terus penghayat itu selalu nurut nerima ing pandum. Nerima ing pandum. ASN pegawai negeri wonten nggih ingkang pegawai negeri nggih. Nah, akol kan ASN pegawai negeri Pak nggih, kagungan NIP toh. Wonten NIP-ipun. Pegawai negeri itu punya NIP. Sebenarnya artinya NIP itu bukan nomor induk pegawai, tapi nerimo ing pandum. Sebentar Pak Prof, kami sering ini ada sebuah pengumuman harapan untuk pemilik kendaraan S708JM Jazz merah. Ini menghalangi kendaraan dari Dinas Perhubungan yang mau operasional. Barangkali yang pemilik tadi yang bilang S708JM
Honda Jazz merah. Nggih, matur nuwun. Dados menika nggih menawi Pak Agol menika kagungan ingkang naminipun NIDN. Nomor induk dosen negeri. Tapi artosipun sejatosipun sanes nomor induk. Tapi nerima ing donya nuswantara. Terus NIDN-nya itu tidak berlaku untuk di Amerika. Tapi hanya di Indonesia tok. Jadi kudu nerima sak wewehe. Mangane dosen nyambut gawene sak dus bayarane sak sen, Mas. Sami kali kula. Tapi nggih kedah nerima. Ngaten lho. Dados menika Bapak nggih. Sampeyan jelas Pak nggih, anunipun nggih. Pilah-pilahipun sampeyan jelas nggih. Anunipun. Matur nuwun. Nggih, lanjutkan monggo Pak Akal. Tidak, ngapunten. Bapak Ibu, para sepuh ingkang kula hormati. Mboten wonten pertanyaan ingkang spesifik disampaikan kepada saya, tetapi izinkan saya menyampaikan apa yang menjadi keresahan yang Bapak Ibu seperti yang diwakili oleh Bapak Suroyo maupun Bapak Sapuan. Saya tadi seharusnya cerita lebih panjang soal pembentukan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sehingga menjadi pondasi kebangsaan Indonesia, menjadi dasar negara sekaligus mutu kebangsaan. Nah, saya di abad 14 Masehi, mungkin sampai 19 awal nih, kultur keagamaan kita di Nusantara itu kultur yang cair. Jadi tanpa memperhatikan baju keagamaan, para leluhur itu cenderung mencari titik temu untuk ajaran Manunggaling Kaula Gusti, substansi itu. Nah, kapan kultur yang seperti ini mengalami perusakan atau kerusakan? Para ahli sejarah itu mencatat garisnya itu 1830 Masehi, artosipun pasca perang Diponegoro. Kenapa pasca perang Diponegoro? Karena pemerintahan kolonial dalam pengertian yang sebenar-benarnya ngatur hajat hidup pribumi itu baru bisa dilaksanakan sesudah perang Diponegoro. Jadi sebelumnya itu belum bisa dinilai sebagai kolonialisme. Kolonialisme dalam pengertian sesungguhnya, bangsa Londo mengatur sampai tata kehidupan sosial, ekonomi, administrasi warga negara itu sejak 1830-an ke atas. Nah, Bapak Ibu ingkang kula hormati, masyarakat Eropa itu mengalami campur-campur perasaan yang ngadepi kekayaan keragaman bangsa Nusantara menika. Pertama karena para ahli menyebut xenofobia. Xenofobia itu benci terhadap nopo mawon sing asing. Karena di Eropa itu hanya ada agama dalam pengertian yang formal saja. Spiritualitasnya sudah ribuan tahun sebelumnya dihancurkan oleh mereka sendiri. Nah, berhadapan dengan bangsa yang memiliki kekayaan spiritual, mereka itu kaget. Akhirnya melalui berbagai praktik misionari dan studi itu dicarikan celahnya. Jadi diperbandingkan praktek Islam di Jawa diperbandingkan di Arab, praktek Kristen di Jawa diperbandingkan di Eropa. Dadosipun terbelah wonten naminipun ortodoksi, kelompok yang sangat fanatik terhadap baju, wonten naminipun heterodoksi, kelompok yang berorientasi ketuhanan. Nah, yang diakui oleh pemerintah Belanda sejak abad 19 Masehi pertengahan itu memang yang diakomodir hanyalah yang memiliki kemiripan dengan tata kelola agama di Eropa. Dados ratusan mungkin ribuan sistem kepercayaan atau sistem ketuhanan yang dipraktekkan oleh leluhur kita itu memang sengaja dipinggirkan dalam praktek kolonialisme. Nah, sesudah menjelang kemerdekaan, tata kelola seperti ini loh yang diambil langsung oleh pemerintah Indonesia atau Indonesia yang baru berdiri. Awalnya sebenarnya ada harapan sebelum tahun 50 karena itu Mr. Wongsonegoro dan
tokoh-tokoh kita itu melakukan konsolidasi besar-besaran, membentuk Badan Kongres Kebatinan Indonesia. Itu dalam konsolidasinya bertahun-tahun lamanya pasca revolusi 45. Nah, tahun 55 BKKI berdiri, tahun 51-52 definisi agama itu sudah dibuat oleh Kementerian Agama dan didorong menjadi acuan untuk mengelola keagamaan di Indonesia. Artosipun nopo? Artosipun dari awal kita mengelola tata keagamaan itu mboten merujuk pengalaman ingkang langkung lami, tidak merujuk pengalaman pengelolaan tata kelola agama pada abad 14 Masehi atau pada abad 17 Masehi, tapi merujuk pada tata kelola agama pada abad 19 Masehi. Artosipun pemerintah Indonesia itu coro ngelola agamanya persis corone Londo. Persis seperti pemerintah kolonial. Dari sanalah semua diskriminasi itu terjadi, pembedaan terjadi. Kadang-kadang engkang tetap nguri-nguri ajaran Manunggaling Kawula Gusti terpinggirkan sepinggir-pinggirnya di dalam tata kelola seperti ini. Nah, saya dalam diskusi yang panjang dengan kadang-kadang penghayat, terutama dengan Bobo Kriston dan MLKI Tulungagung, saya selalu bilang, dalam tata kelola keagamaan yang sangat membedakan mana kelompok ortodoksi dan mana kelompok heterodoksi, kelompok penghayat itu disituasikan serba salah memang. Gawe KTP agama salah, gawe KTP kosong atau kepercayaan salah. Yang dihadapi berlapis-lapis hambatan sosial. Gitu loh. Cobi toh, panjenengan misalnya sudah berani mengosongkan KTP, nanti kan akan berurusan dengan kadang penghayat sendiri. Kalau nggak berani mengosongkan KTP, sudah berani ya, itu akan berurusan dengan RT, dengan RW, berurusan perkawinan, berurusan sumpah jabatan, kematian. Itu kalau mengosongkan. Kalau tidak mengosongkan itu berurusan dengan internal penghayat sendiri yang dianggap tidak berani menunjukkan identitas dan sebagainya. Nah, menurut saya alur sejarah yang sudah salah dari awal inilah yang menempatkan kelompok penghayat kepercayaan selalu dalam situasi serba salah. Gitu. Pertama, mengisi kolom agama di KTP itu adalah sesuatu yang khas, ya, suatu pemerintahan yang terlalu ikut campur dalam urusan agama. Barang meniko sak donya nih mungkin hanya ada di Indonesia. Panjenengan menawi pernah tindak datang luar negeri, KTP internasional kita, KTP global kita ini naminipun paspor. Di paspor itu tidak pernah ada syarat menunjukkan agamanya apa. Di hampir semua negara, citizenship kewarganegaraan itu tidak ada kolom agamanya apa, karena itu bukan menjadi wilayah negara untuk mengurusnya. Nonton? Dan terus kalau gini, saya itu selalu bilang, kalau kadang-kadang penghayat itu berpolemik pada isu KTP kosong atau tidak, perang karepe dhewe. Cengkrean karepe dhewe. Tapi cara keluarnya apa? Membayangkan Indonesia KTP-nya kolom agamanya hilang. Apakah Indonesia pernah sebelum tahun 78 kita tidak ada kolom agama dalam KTP? Tidak ada kolom agama. Sejak Indonesia merdeka sampai tahun 70-an, ya, KTP-nya mbah-mbah kita sedaya niku mboten wonten kolom agamanipun. Kolom agama itu cerita baru di Indonesia. Nah, kalau perjuangan ini diarahkan dalam relnya yang tepat, jangan berpolemik soal hak menerima atau tidak, tapi mari kembali warga penghayat itu punya wawasan kebangsaan yang benar, karena kita itu semua adalah pewaris ajaran suci Pancasila Bhinneka Tunggal Ika yang menjelma menjadi pondasi kebangsaan kita. Itulah kontribusi terbesar kita dalam kebangsaan Indonesia. Kita itu bagian tidak terpisah. Mari memperjuangkan Indonesia itu sebagai bangsa yang kosmopolitan. Bangsa kosmopolitan itu artinya apa? Bangsa yang inklusif, toleran.
Dimulai dari apa? Dimulai dari membikin tata kelola keagamaan yang membuat negara mboten terlalu ikut campur. Apakah kita punya contohnya? Punya. Sebelum tahun 70, negara itu tidak terlalu ikut campur dalam tata kelola keagamaan. Gitu. Jadi setiap saya ditanya, apakah saya pro terhadap KTP penghayat atau KTP agama, saya membayangkan Indonesia di masa depan administrasi kependudukannya, kolom agama hilang di KTP. Baru dengan cara itu kita memiliki harapan untuk menjadi bangsa yang inklusif, toleran, dan kosmopolitan. Kurang lebih mengatakan. Iya, terima kasih Ngapunten sangat. Pak Akol. Tepuk tangan tuh Pak Akol. Terima kasih. Rayu. Rayu. Romo Basuki untuk sekaligus ini ya kesimpulan. Matur nuwun, nek kula mboten kesimpulan. Ini. Jawab Pak Royo itu. Ya. Tak cerita laku saya, Pak ya. 2009 itu paguyubannya Pak Kriston diundang di direktorat. Lajeng pengurus-pengurus nggak ada yang berangkat, diminta berangkat saya. Nah, saya di situ itu baru pertama kali ikut, Pak. Sebetulnya saya nggak pengen ikut-ikut, nggak pengen sampai Kertosono itu, Tulungagung, nggak pengen saya, sama sekali nggak pengen. Ngimpi opo aku kok dakwah penghayat itu mau ngimpi opo itu nggak pengen saya. Nah, setelah saya kumpul di situ, ini nun sewu ini catatan Pak Oto, saya itu kasihan begini. Direktorat itu orang ngerti penghayat. Penghayat sing dimongke orang ngerti arep apa ya orang ngerti. Itu yang saya saksikan 2009. Ya. Lalu di situ ada pertengkaran. Ada tokoh-tokoh minta jadi agama. Saya ngacung. Udah jam 12 malam itu pikiran, saya ngacung. Tolong kami semua Pak Direktur dan peserta kembali ke ketentuannya Pak Wongsonegoro. Bahwa penghayat versi Pak Wongsonegoro itu adalah sistem. Kalau sistem itu sama, menungso Indonesia yang penghayat itu kepingin mengembalikan hidup ini kepada sumber hidup. Jangan parani mati dah. Nah, di universalkan itu. Diem. Udah saya nggak mikir apa-apa. Udah selesai, pada saling maaf saya pulang. Saya nggak nyebut ya orang yang gegeran minta jadi agama saya enggak. Tapi sampai sekarang ada. Nah terus saya itu dikejar Pak Direktur. Terima kasih Pak, kok saya nggak mikir ke situ. Nah terus saya diundang lagi. Terus saya nulis kira-kira 10 lembar. Delalah ini kalau saya mengatakan bahwa penghayat itu kan percaya tuntunan Gusti Allah lah. Betul nggak? Percaya nggak sama tuntunan Gusti Allah? Nah, tuntunan lakunya, delalah teman saya itu jadi wamen. Profesor Windu itu teman saya. Dia jadi wamen, tapi wong begitu konco dari penggede kan saya nggak nyedak. Begitu dilantik, saya tuh melihat di TV. Ternyata malam itu juga telepon kakak saya, pengen ketemu saya. Saya dipanggil, Mas, aku orang ngerti penghayat. Saya ngerti itu kan sampean pirsa kan. Terus saya tuliskan 30 halaman. Saya nuliskannya itu universal Pak Royo. Kalau saya nulis versi paguyuban, pasti wong 180 itu jerit muyak mo. Gitu kan? Saya nulis versi paguyuban. Terus sejak itu saya diminta ikut setiap pertemuan. Nah, saya makin tahu saya nyalangi satu-satu. Makanya sayang Pak Akol waktu itu belum ketemu saya. Kudune sing nulis Pak Akol bukan saya. Saya makin tahu, terus saya nulis buku. Saya minta komentarnya Bu Direktur.
Yang saya kaget itu Pak Sinaga kalau nggak salah namanya, ngomong sama saya, Pak ini betul Pak, orang yang berani nulis hanya Bapak selama 78 sampai 2010 ya, kurang tahun gitu Pak, kira-kira 40 tahun ya. Nah, terus selama ini kita ngopo gitu. Penghayat mengkumpul, jadi penghayat ini naik kumpul kan ditimbali kepala dinas toh. Pernah panjenengan kumpul dewi? Duitnya sekondi gitu kan. Nah, ini yang sebetulnya kita sulit bangun Pak. Sebetulnya ajaran Jawa, tadi kan disebut Jawa-Jawa. Ojo nganti, ini warai ibu saya, ojo nganti, apa Pak itu? Lumah, apa? Kersane ngasto itu loh. Jangan sampai kita itu minta. Itu adalah esensi kejawen yang luar biasa. Tapi di sini saya ngelihatnya itu, nek ora ditimbali kepala dinas, ora ditimbali direktorat, ora kumpul. Kapan maju nih? Gitu loh. Padahal masalah kita ketinggalan banyak sekali. Nek sepur gerbong iki wong agama, wong macam-macam itu ya, penghayat ora tahu katut. Gitu loh. Nah, Pak Akpol sudah punya bank. Betul ya Pak Akpol ya? Banknya Nadien luar biasa sekarang. Dan jaringan beliau sudah di 60 negara. Betul Pak? Perwakilan Nadien itu 60 negara. Nah penghayat nanggi. Gitu loh. Nah kuncinya ada satu. Penjenengan harus mencoba menyatukan bahasa. Ini tak etok-etok gini ya. Jadi dulu waktu Yong Java, Yong Ambon, Yong macam-macam itu kan menyatukan satu bahasa Indonesia. Kabeh suku ditinggal bahasa Indonesia. Nah sekarang bahasanya penghayati opo? Saya nanya. Makanya kalau menjelaskan Tuhan secara universal itu pasti ditompo. Saya tulis buku itu. Buku itu sebetulnya untuk memberi contoh penjenengan universal dan menjadi satu. Gitulah Pak. Nah sudah jadi MLKI. MLKI itu saya empat mata sama satu saksi dengan Prof. Windu tadi. Nah setelah jadi MLKI tiba-tiba tokoh-tokoh masuk harus ber-KTP. Saya diunek-unek pengkhianat karena nggak mau ganti KTP. Loh ini terbuka di depan. Saya dianggap pengkhianat. Saya ngomong, saya ini adalah turunan perwira Mataram, jadi saya ini Islam Jawa. Bukan pindah opo. Pindah KTP itu konsekuensinya infrastruktur. Saya tanya sama yang nanya saya, apakah saya kalau mati bisa ditanam di Sunda Wiwitan? Diem dia. Saya bukan orang Sunda Wiwitan. Jadi saya senang KTP itu ada. Itu untuk nulungi kita yang ada adat itu. Ya, saya disalami orangnya. Tapi kalau kaum Mataraman disuruh pindah, sulit. Dan mbok sampean itu yang saya ngotot, saya kejak totoan. Gitu loh. Nah, tapi sekarang tadi peringatannya Pak Akpol bagus. Bahwa kalau di negara maju orang takon agamamu apa? Kesinggung. Tersinggung berat. Karena agama itu pribadi, Pak. Sekarang ini ada 12 juta penghayat. Ya. Tapi kan mereka nggak kelihatan. Sampai apa ngerti nih Pak Dirman itu penghayat. Jenderal Sudirman itu penghayat. Ya. Urip Sumarjo itu penghayat. Karena apa? Itu diajari dari kecil. Dan penghayat itu bukan apa ya, sandangan, nggak ada apa-apanya. Nah sekarang kok jadi masalah gitu. Saya tetap dukung, nggak ada masalah, tapi jangan kita diskusi perbedaan. Nah Pak Royo,
Saya baru nulis buku kedua. Buku ke-1 habis. Dan buku ke-1 itu saya nyetak kira-kira 4.000. 5.000 mau 30 saya lupa ya. Saya tambah 2.000. Itu saya bagikan ke semua pertemuan. Tak bayari dewi loh, aku orang jaluk. Supaya penghayat itu dikenal oleh Pak Bupati, Pak Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata. Sekarang yang pertama habis. Habis ya mau, bukumu sing ireng. Habis ya. Nah, besok nyetak lagi kirim buat Tulungagung. Tak cetakkan baru nanti ya. Nah, aku bayar dewi loh. Orang jaluk ganti. Nah, wong Gusti Allah kok didol gitu. Enggak ada buat saya. Loh, itu kedalaman penghayatan saya. Wong aku nggawe buku Gusti Allah kok tak dol gitu. Enggak ada. Saya kepingin menggugah bahwa Anda itu maju dan dikenal sama orang-orang pemerintahan. Yang jelas kami itu berhadapan dengan penguasa sing orang ngerti penghayat. Kemarin pendidikan meh wae ucul, Pak. Pak Oto. Pendidikan hampir ucul. Karena Puskerbuk itu enggak berani terus. Tidak berani bertanggung jawab bahwa pendidikan penghayat jadi dikekeni BSNP. Saya WA karena saya ngerti BSNP itu siapa? Para profesor. Saya bilang, BSNP itu urusannya pendidikan, urusannya penghayat. Kalau garis pendidikannya itu sekarang tinggal nota buku kok diudah-udah, sekarang dikembalikan lagi. Nah itu Pak Royo, besok kalau bisa saya kirim ke Pak Kriston. Nah, iki digawe kabeh apa arep ngopi dhewe? Tak takon aku. Nek ora isin ya digawekke kira-kira. Nah, berupa buku Pak ya, buku. Buku yang hitam itu loh. Oh iya. Buku yang hitam itu buku pertama. Nanti yang kedua itu adalah pendalaman seperti yang saya terangkan tadi. Buku ketiga itu lebih dalam lagi Pak. Itu loh. Ya. Karena urusan penghayat karo Gusti Allah ora karo sapa-sapa. Tulung sampai nek seseorang itu bicaralah tentang ketuhanan dan kearifan lokal. Pesan saya itu. Ya. Kalau urusan yang lain-lain monggo saya enggak ikut. Gitu ya. Nah, kenapa saya bicara universal? Subud itu sudah di 60 negara, Mas. Berarti kan ada universalnya. Paguyuban kami sudah lebih 30 negara. Berarti kan ada universalnya. Yang kami terangkan nganggo cara Jawa, London iki ngrungokke. Yang dia rasakan adalah energi yang dia rasakan. Itu. Ya. Nah, saya kira semua akan bisa kalau itu ngerti. Tadi pesannya Pak Akwal kan tulung jati diri penghayat dan esensi penjenengan itu gula wentah arep bali ning ngarsane Gusti Allah. Betul ya? Betul kan? Jadi ora usah golek neko-neko lah. Gitu. Nah, itu saja carane piye terangno. Dan kemudian tuntunane piye, aplikasine piye, kearifan lokalnya piye, tulung diterangkan. Sakit Pak monggo, panjenengan wis tau mireng kok pasti. Itu loh. Eleke wong Jawa ki siji. Wegah maca, kowe tak keke buku percuma. Kita Pak Royo, nanti saya kirim dan tak telepon Pak Kriston. Wong Jawa ki wegah maca gitu. Apa meneh nulis, gitu Mbah? Kita biyen tak dungi buku ana sing dienggo ganjel bantal. Rumahnya ganjel bantal ki kabeh mlebu ning pengertian itu. Jadi itulah ciri-ciri penghayat. Panjenengan itu bertanggung jawab terhadap warisan leluhur yang harus kita aplikasikan, tidak bertabrakan dengan siapapun. Tadi betul yang disampaikan Pak Akol, saya 15 tahun dengan Jepang, 20 dengan Jerman, ora ono kok aku mau ditakoke ora ono. Pernah satu ketika gini Pak, saya ngirim magang ke Jepang, magang versi Kadin, bukan di Snaker ya. Tiba-tiba saya ditelepon sama Jepangnya. Iki ono anakmu, sing mesin iki ditempeli apa? Huruf Arab. Ini gimana tanggung jawabnya? Tak telepon bocahnya takon mutu. Oh masalah. Itu loh. Syahadat itu ditempelkan di mesin. Aku ngomong karo Jepang itu. Kowe kan ngerti samurai. Itu samurai nek mlaku ben selamat kaya punya keyakinan dhewe. Lah dhewe nyambut gawe iki maca ning ngene kuwi lho. Dadi dudu kamu. Oh gitu toh ya. Ya semua nang kowe dihapusi ora apa-apa. Entuk.
gitu loh. Nah, contoh-contoh yang saya sampaikan itu supaya begini, bukan kita mencari, tetapi masyarakat kepengin ngerti penjenengan siapa. Kalau saya bisa kok, yang lainnya kan kudu iso, Pak. Wong gampang, wong ilmune podo, bahasane beda, paguyubane liya jenenge, gitu kan? Kuwi tok toh. Nah, penghayat itu apa? Itu yang sekarang harus kita bawakan. Nah, kemudian tuntutan pemerintah sekarang, nah ini Pak Akol tadi nggak nyinggung, 16 tahun Pancasila itu salah posisi. Undang-undang sisihnya tidak mengutamakan Pancasila menjadi pendidikan wajib. Saya yang bicara dengan Dirjen, mulai di gerilya lepas, kembali ke pendidikan wajib. Sekarang Pak Jokowi sama Pak Menteri harus melahirkan anak didik dalam kebebasan berpendidikan, betul ya, berpendidikan, dan kemudian mandiri dan berjiwa Pancasila. Jadi sekarang itu yang harus diajarkan. Kalau penjenengan belajar Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, ojo ngelek-ngelek liyane. Gitu loh. Saya juga marah sama dulur-dulur saya yang lawannya pemerintah dielek-elek, saya nggak mau. Ya, penghayat itu adalah jangkar nasionalisme kalau saya bilang. Ya, penjenengan itu jangkar nasionalisme. Penjenengan ora bakal nasionalis kok. Wong ngertini yo nggone mbae dhewe, gitu kan? Nah, saya kira itu saya. Jadi Pak Royo nanti buku kedua baru saya proses. Mungkin 3-4 bulan lagi jadi. Nah, kemudian yang buku pertama nanti mau percetakannya kon gawe. Nanti pertama kali kirim Pak Kriston. Tak kirim sebagian, nanti nyetak dhewe lho. Ya. Nanti ke Pak Royo, Pak Kriston liyane kepengin wong Jawa iku gak maca tak kirim buku nggo apa. Yang pengen silakan lapor ke Pak Kriston. Monggo, sampean tembusannya Pak Andre iso perjalanan. Ya, oke. Saya kira itu ya dari saya. Dan kalau ada kalimat saya itu orangnya bla-bla. Nek kesinggung ya saya nyun pangapunten. Tapi jane karepku ora arep ninggung. Kepingin ngomong sing bener. Nah, apa meneh? Tak omongin tadi, kenapa? Nek kumpul mesti Pak di kepala dinas yang undang. Kenapa kok kita nggak kumpul sendiri? Sekarang ada MLKI. MLKI bisa ngumpul kira tiap berapa waktu. Diskusi saresan murah. Pak Oto murahe ngene. Murahe sampean nggawa jadah dhewe, nggawa sego goreng dhewe, nggawa gedang godhog dhewe, kumpul dhewe-dhewe temu dadi siji jenenge nek ning Amerika jenenge potluck. Lha wong Amerika sugih-sugih ngono nek kumpul. Jadi orang jaga ke pemerintah kumpul, nggawa dhewe-dhewe kumpul ning tengah, pasti luwih akeh kuwi, turah-turah. Ngono. Gampang kok. Ngombene ora sak aqua murah niku. Sapa sing arep nimbang Pak Kriston jalu sumbangan. Pasti entuk. Gampang ta? Nah, nek pas wonten kepala dinas itu program-program sing apik sing hubungan dengan pemerintah itu yang dilakukan. Tapi nek mung guyub dhewe silakan. Ngaten ya. Matur nuwun dan sekali lagi saya jauh dari Semarang. Saya senang ketemu panjenengan dan saya kaget tadi kok Pak Kriston kabeh seragamnya abang. Berarti selamanya PDIP ngono kira-kira. Padahal PDIP sesuk ben ganti meneh gitu. Ngaten ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan matur nuwun respon panjenengan, matur nuwun Pak Kriston dan matur nuwun Pak Oto, Pak Akol. Mudah-mudahan saya minta Pak Akol juga nambahi komentarnya di buku saya nanti dan saya mohon maaf sekali lagi, saya pamit. Rahayu. Rahayu. Terima kasih matur nuwun Pak Romo Basuki dari jauh dari Semarang dan mencerahkan kita semuanya. Mungkin kesempatan lain masih ada waktu Pak. Beliau berkenan hadir Tulungagung lagi. Kami sangat merindukan apa yang wejangan-wejangan beliau. Pak Akol terima kasih, Pak Oto terima kasih, Bapak sekalian. Berikutnya monggo keaturan Bu Preh untuk menutup acara. Dari kami ada kurang lebihnya mohon maaf dan kami akhiri salam Rahayu. Foto bersama, iya. Nanti foto bersama. Terakhir foto sebelum ada makan siang nanti foto bersama. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak narasumber dari Semarang, dari Provinsi, serta Pak Akhol dari Stahin, Pak narasumber, serta Bapak Ibu penghayat se-Kabupaten Tulungagung. Puji syukur Alhamdulillah pelaksanaan pembinaan penghayat tahun 2020 ini berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan kondusif. Sebelumnya saya mohon maaf, yang sedianya Bapak Kepala Dinas pada siang hari ini akan menutup acara pembinaan ini, namun beliau ada tugas kunjungan kerja ke Majalengka, maka beliau mohon izin tidak bisa bersama-sama kita untuk menutup acara ini. Maka beliau mewakilkan kepada saya. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengucap syukur Alhamdulillah bahwa pelaksanaan ini selamat kita laksanakan dengan lancar, dan mengucap syukur Alhamdulillah acara pembinaan penghayat tahun 2020 siang hari ini saya nyatakan selesai. Makaten matur nuwun sanget Bapak Ibu sedaya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain. Matur nuwun. Rahayu. Foto bersama, monggo aturan ke depan Bu Pre, foto bersama. Nggih.